mengambil keputusan bersama. Nggak bisa orang per orang. Karena di dalamnya juga ada petugas. Petugas itu ada di bawah, Pak. Mereka buat kerongan itu loh, Pak, pasirnya. Mereka buat kerongan itu masuk ke dalam. Polisi datang nih, Kak. Pembantu sampean nih kebetulan tim turun dari bawah. Pak, nggak bisa. Kalau dari atas gak anu, Bu. Pak, mereka sekolah semua. Itu kemarin sudah dicoba. Begitu diambil satu, langsung truk gitu, Pak. Saya teman saya yang nganu itu kemarin, Bu. Ada alinya, Pak. Habis yang hidup. Hidup aja, Bu, kalau 3 hari ini sampai mati di dalam, Bu. Enggak, Pak. Dokter itu dalam itu masih ngomong, Pak. Pak, dokter, Pak, itu ngasih makan, ngasih minum dari luar. Pemirsa, hari keempat proses evakuasi korban robohnya musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, sebanyak 108 korban telah dievakuasi. 5 korban meninggal dunia dan 103 selamat. Tim SAR masih terus melakukan evakuasi terhadap puluhan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Lalu kemudian dari kantor SAR kantor pusat itu terdiri dari direktorat operasi. Melalui pantauan kamera pengawas, proses evakuasi reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Total 108 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi Ponpes dan laporan keluarga, masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR gabungan melakukan asesmen ulang untuk memastikan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Khozini. Dalam kondisi ini, penggunaan alat berat masih sangat terbatas. Struktur bangunan yang ambruk dinilai rapuh dan berpotensi longsor jika terguncang dan apabila dipaksakan, dikhawatirkan justru mengancam nyawa. Jika tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan, pemerintah bersama Basarnas akan bermusyawarah dengan keluarga korban sebelum melanjutkan evakuasi menggunakan alat berat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, iNews melaporkan. Pemirsa, tuntut proses evakuasi korban dipercepat. Puluhan keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur gelar aksi protes di posko operasi SAR di sekitar lokasi pondok. Mereka meminta tim evakuasi melakukan evakuasi 24 jam non-stop. Hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Inilah suasana posko operasi SAR di sekitar Pondok Pesantren Al-Khozini pada Kamis malam. Keluarga korban protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan meminta agar proses evakuasi bisa dilakukan dalam 24 jam. Aksi protes ini dilatar belakangi karena keluarga korban kecewa dengan kinerja tim evakuasi saat melalui layar monitor CCTV yang dipasang Diskominfo Pemprov Jatim di depan tenda posko. Terkait aksi protes keluarga korban, tim Basarnas yang siaga di posko berjanji akan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi di lapangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menanggapi protes dari para keluarga korban, Kasubdit Pengendali Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas, Emi Freezer memberikan penjelasan jika hari ini tim evakuasi fokus membersihkan puing-puing di atas bangunan yang ambruk. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah evakuasi korban. Saya luruskan dulu ya, ini malam ini kita tidak melaksanakan evakuasi, tetapi kita memindahkan puing. Karena evakuasi itu lebih merujuk kepada manusia yang kita pindahkan. Jadi kita memindahkan beban yang ada pada bagian paling atas secara berkala untuk mengurangi beban struktur yang di bawah. Karena kita ketahui masih ada 7 posisi yang berada di lapisan paling bawah di sektor A2. Ini kondisi ini tidak bisa dipindahkan atau dievakuasi selama beban yang di atas ini tidak dikurangi atau tidak dibuang atau tidak dipindahkan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau langsung pos mortem RSI Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Muhaimin Iskandar memastikan kesiapan pihak rumah sakit saat proses evakuasi jenazah korban ambruknya musola milik Ponpes Al-Khozini. Saat mengunjungi pos mortem, Muhaimin juga langsung memeriksa kondisi tempat pemusaran jenazah yang ada di pos mortem. Muhaimin juga sempat mengapresiasi pihak rumah sakit Siti Hajar yang sigap dalam menangani para korban. Selain itu, Muhaimin juga mengajak semua pemilik Ponpes untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar kejadian serupa tak terulang. Inilah pos mortem yang siap untuk menanggulangi kondisi evakuasi jenazah korban yang detik-detik ini sedang dilakukan pembongkaran semuanya melalui alat-alat berat. Alat-alat berat akan membongkar semua mulai dari jam 1 siang tadi. Karena keluarga sudah menyampaikan kepada saya dan saya sampaikan kepada BNPB, keluarga butuh cepat dan mendapatkan kepastian apapun di sini. Ya tentu kita sangat berduka, kita sangat bersedih dan saya minta ini jadi pelajaran penting semua pesantren-pesantren. Pemirsa, jumlah santri korban meninggal dunia akibat ambruknya pondok pesantren Al-Khozini menjadi 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Masudulkoh, berusia 14 tahun, asal Surabaya, Jawa Timur. Kemudian yang kedua Muhammad Soleh, berusia 22 tahun, asal Bangka Belitung. Dan yang ketiga Alvan Ibrahim Mafik, berusia 14 tahun, asal Bangkalan, Jawa Timur. Selanjutnya, pemirsa, yang keempat adalah Raffi Catur Okta Mulya Pamungkas, 17 tahun. Kelima, Moh Agus Ubaidillah, 14 tahun. Kedua korban terakhir belum bisa dipastikan identitasnya. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi, kita bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra di Ponpes Al-Khozini dan Yoyo Agusta di RSI Siti Hajar Sidoarjo. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Pramono Putra terlebih dahulu. Pramono, bagaimana situasi terkini di Ponpes Al-Khozini? Apakah proses evakuasi terus dilanjutkan? Ya, baik Cikal dan pemirsa, hingga malam hari ini tim evakuasi terus melakukan proses evakuasi terhadap korban, dan tentunya proses evakuasi ini dipantau langsung oleh ratusan keluarga korban yang saat ini berada di posko yang terletak tidak jauh dari pondok pesantren atau titik keruntuhan bangunan. Seperti di layar televisi Anda, saat ini sejumlah keluarga korban masih terus menyaksikan proses evakuasi yang langsung bisa dilihat di layar monitor yang dipasang oleh Diskominfo Provinsi Jatim melalui kamera CCTV yang dipasang di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya berbeda dengan malam sebelumnya, malam hari ini keluarga korban tampak lebih banyak karena mereka ingin menyaksikan langsung proses evakuasi dan berharap saudara, anak atau kerabat mereka yang masih berada di balik keruntuhan bangunan bisa segera ditemukan. Mereka menginginkan tim evakuasi bisa segera menyelesaikan pekerjaannya untuk mengambil jenazah yang ada di balik reruntuhan. Tercatat ada 7 jenazah yang ada di lantai dasar, dan itu pun juga akan menjadi perhatian pihak Basarnas. Dan tentunya untuk data korban hingga malam hari ini belum ada perubahan. Dari data korban yang ada di posko, tercatat masih ada 108, belum ada penambahan. Dan tentunya ini diharapkan oleh keluarga korban agar data bisa bertambah sehingga mereka bisa melihat secara langsung siapa-siapa yang telah berhasil dievakuasi. Sementara kondisi posko sendiri semakin malam semakin ramai. Beberapa keluarga korban terus berdatangan dari berbagai daerah, dan
terbanyak dari luar kota Sidoarjo. Mereka sengaja berkumpul di satu tempat sambil menantikan kondisi evakuasi yang dilakukan oleh tim evakuasi dari gabungan Basarnas, BPBD, BNPB, dan juga tim SAR dari TNI Polri. Petugas pun juga masih terus siaga untuk memantau terus proses evakuasi yang dilakukan hingga malam ini. Dan untuk malam ini, petugas melakukan pembersihan puing-puing yang ada di atas bangunan yang runtuh, seperti kayu, bambu, yang nantinya setelah bersih, besok petugas akan melakukan pengangkatan beton besar yang semuanya akan dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi atau pengambilan jenazah yang ada di lantai dasar di titik bangunan yang runtuh. Sementara untuk menjaga kesehatan keluarga korban yang hingga malam istirahat di posko, tim kesehatan juga terus siaga menyediakan berbagai sarana kesehatan karena memang keluarga korban sudah 4 hari tinggal di posko yang disediakan oleh petugas. Tim kesehatan dengan berbagai peralatannya siap. Ya, Cikal. Baik, Pramono, terima kasih atas informasinya. Kita langsung ke rekan Yoyo Agusta di RSI Siti Hajar. Yoyo, apakah ada update terkini terkait dengan postmortem yang kami mendapat informasi telah berpindah ke Rumah Sakit Bayangkari Polda Jawa Timur? Seperti apa prosesnya yang terjadi di sana? Ya, malam Cikal. Pemirsa, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya berada tepat di depan postmortem yang ada di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Di tempat ini sebelumnya menjadi rujukan untuk menerima jenazah dan proses identifikasi korban reruntuhan musola milik Pondok Pesantren Al-Qozini. Namun sejak malam ini postmortem yang ada di sini berpindah tempat, yakni di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Proses peralihan ini rencananya akan dimulai pada besok pagi. Namun di sekitar saya ini sudah tidak ada lagi petugas dari tim forensik maupun tim-tim pendukung lainnya. Mereka setelah mendapat informasi tersebut langsung membubarkan diri atau kembali ke tempat mereka masing-masing. Sementara itu dari keterangan dari maksud kami keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, kami dapat informasi bahwa proses peralihan ini telah dilakukan setelah melakukan diskusi dari pihak terkait antara lain seperti gubernur dan stakeholder lainnya. Demikian, kembali ke studio Cikal. Baik, terima kasih rekan Yoyo atas informasinya. Sebelumnya ada rekan Pramono Putra juga melaporkan dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.